juga misalnya panjang pendek kalimat gitu ya teman-teman. Ini juga mungkin sekedar sharing teman-temannya, ketika kita sebagai penulis awal ya, penulis pemula, saya juga awal-awal dulu menulis, seringkali saya menulis kalimat itu terlalu panjang gitu teman. Jadi bisa jadi mungkin dalam satu paragraf yang terdiri dari katakanlah 7, 8 ataupun 9 baris itu hanya ada 2 kalimat aja gitu ya. Jadi kalimatnya sangat panjang sekali, mungkin satu kalimat bisa 4 sampai 5 baris gitu. Itu kan terlalu panjang teman-teman ya, terlalu panjang ya. Selain kurang nyaman dibaca, juga bisa membuat pembaca kita itu agak bingung menangkap pesan yang kita sampaikan ya. Ya seperti kita inilah ya, apa namanya, kita sering lihat ya, mungkin ada orang pidato ataupun acara apapun gitu kan, pejabat kayak atau siapa gitu kan, ketika dia berbicara di muka umum dengan kata-kata yang panjang, mungkin yang kita bisa tangkap hanya sedikit ya, bisa jadi malah membingungkan kita karena kalimat yang diucapkan terlalu panjang, sementara inti dari kalimatnya mungkin tidak terlalu banyak gitu ya. Dan dia mungkin lebih banyak memperpanjang-panjang kata ya, beretorika kata gitu. Nah itu kan berarti kan penggunaan katanya tidak efektif, tidak lebih efisien ya. Nah dalam bahasa lisan saja itu membingungkan, apalagi jika di dalam kalimat yang terlalu panjang itu dalam suatu tulisan ya, bahasa tulisan yang orang harus berpikir 2 kali kan. Kalau misalnya orang pidato ataupun orang apalah debat atau apa kan, kita hanya mendengar sekali kan, mendengar kemudian langsung berpikir masuk otak gitu. Nah kalau kita membaca kan, kita harus membaca, mata kita bekerja, kemudian otak kita juga berpikir gitu kan. Itu kerjanya lebih keras, lebih berat ya, karena ya kita harus mencerna suatu kata dalam bentuk tulis, kemudian dan itu adalah proses yang lebih rumit daripada sekedar kita mendengar orang berbicara gitu. Jadi itu teman-teman, panjang pendek juga harus diperhatikan ya, jangan sampai itu membingungkan dari pembaca gitu. Kemudian kompleksitasnya, apakah kita ingin menyampaikan satu inti gagasan dalam satu kalimat, ataupun dalam satu kalimat kita ingin menyampaikan 2 atau 3 gagasan, itu juga harus kita perhatikan ya. Ya idealnya sih satu kalimat satu gagasan, sehingga tidak terlalu, dalam satu kalimat itu tidak terlalu banyak pesan yang disampaikan gitu. Walaupun bisa aja kita buat dalam satu kalimat itu 2 sampai 3 gagasan, yang penting itu tadi kalimatnya tidak jadi terlalu panjang ya, tidak jadi membingungkan gitu. Jadi itu teman-teman, aspek struktur kalimat juga perlu kita perhatikan ya kalau kita ingin membuat ya bahasa ya. Semakin kita kompleks dalam membuat satu kalimat, mungkin semakin sulit ya kita menggunakan gaya bahasa yang konsisten, gaya bahasa yang tepat gitu.